Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Kata Sucai Guang dengan mata menyipit. Dia bersedia berbicara omong kosong dengan Damar, dan dia juga melihat debu jatuh di tubuh Damar. Dia menunda waktu, menunggu racun di debu menembus tubuh Damar. Dalam waktu sesingkat itu, virulensi seharusnya telah memasuki tubuh Damar dan mulai berlaku. Dengan cara ini, bahkan jika Damar dapat mendetoksifikasinya, dia pasti tidak akan dapat sepenuhnya menghilangkannya. Akan mudah untuk mengalahkannya. Susiang, meskipun kamu sudah mati, kamu telah melakukan hal yang baik sebelum kamu mati. Tunggu saudara muda, aku akan memenggal kepala pria ini sekarang dan memberimu peringatan. Gumam Sucai Guang dan kemudian langsung pergi ke Damar. Lari. Pada saat ini dia tidak punya jalan keluar. Dia tidak bisa mundur. Beberapa banyak orang yang memandangnya. Berapa banyak orang yang menaruh harapan besar padanya. Berapa banyak orang yang menunggunya untuk mengendalikan hati Damar. Karena itu dia harus bertarung dengan dia dan dia harus menang demi hati Jimiao. Untuk kebaikan para tetua, dia akan menggunakan metode yang paling mendominasi dan kejam untuk melenyapkan Damar. Jadi, putus asa untuk segalanya. Sucai Guang bergegas keluar dan melemparkan tangannya dengan liar. Desir-desir, hampir 500 jarum perak dilepaskan dari lengannya. Seperti jaring besar menutupi tubuh Damar. Tapi jarum perak ini baru saja akan menyentuh Damar. Ding 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 ding. Sejumlah besar suara padat dan renyah seperti retakan keluar. Dan kemudian sejumlah besar percikan muncul di samping Damar. Percikan itu berlangsung saat dan menghilang tanpa jejak. Setelah semua percikan menghilang, orang-orang terkejut menemukan bahwa ratusan jarum perak yang menembus Damar semua telah menghilang. Di sisi lain, banyak jarum perak yang patah muncul di kaki Damar. Ini adalah jarum perak yang baru saja dilepaskan Sucai Guang. Apa? Sucai Guang terengah-engah dan matanya menyipit. Baru kemudian dia melihat jarum perak yang menyilaukan muncul di sekitar tubuh Damar, berputar di sekelilingnya seperti ikan yang berenang. Ratusan jarum perak semuanya telah patah oleh jarum peraknya. Ini adalah teknik akupuntur kekaisaran. Pria itu menembus ratusan jarum perak untuk kakak senior Su. Hanya dengan satu jarum. Kekuatan batinnya terlalu dalam kan? Beberapa murid berseru. Semua orang terkejut. Wajah Sucai Guang pucat dan dia menggertakkan giginya dan meraung. Ini belum berakhir. Lihat trik saya. Setelah berbicara, pria itu melambaikan tangannya lagi dan mengayunkan banyak bubuk beracun. Setelah beberapa saat, Damar benar-benar tenggelam dalam bubuk racun. Bubuk racun jatuh ke tanah dan benar-benar melelehkan bumi. Dunia terkejut. Kali ini Damar akan terluka parah jika dia tidak matikan. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap bubuk racun. Tidak berani berkedip, Sucai Guang adalah salah satu dari 5 murid yang luar biasa. Dan dia telah menerima bimbingan dari para tetua bubuk beracun yang dia buat secara alami luar biasa. Selain itu, virulensi bubuk beracun Susiang sebelumnya kini sebagian besar telah menembus sumsum tulang Damar. Sucai Guang percaya bahwa bubuk beracun ini cukup untuk memecahkan Damar, namun ide selalu bagus. Sucai Guang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Menatap bubuk beracun, menunggu hasil akhirnya. Akhirnya kipas beracun jarum dari langit satu demi satu dan Damar dalam bubuk racun sekali lagi muncul di depan dunia. Apa? Penonton terkejut. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana mungkin racun kakak Su, bukankah itu efektif untuk melawannya? Suara-suara terkejut dan terkejut bisa terdengar tidak mungkin. Sucai Guang juga tercengang. Ekspresinya sangat pucat dan matanya sebesar lonceng tembaga. Ketika Damar datang ke tempat ini, Sucai Guang baru saja kembali sadar. Dia buru-buru berteriak, "Mengapa kamu bisa mengabaikan racunku? Cara apa yang kamu gunakan?" "Saya tidak menggunakan cara apapun." Damar serak jalan. "Apa maksudmu?"
Su Cai Guang bertanya dengan datar. Alasannya sangat sederhana, karena fisiknya seharusnya 100 racun legendaris yang tidak menyerap tubuh. Kelima kepala di atas berkata tanpa ekspresi. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang tercengang. Ratusan racun tidak menyerah tubuh. Tidak mungkin, orang ini sebenarnya memiliki fisik seperti itu. Tidak heran racun kakak senior Su Xiang dan Su Cai Guang tidak dapat membantunya. Ini senior saudara Su. Apa yang harus saya lakukan? Menang. Para murid sedang berdiskusi. Wajah Su Cai Guang sangat jelek dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat ini dia merasakan banyak tekanan, tapi aula medis sangat besar di mana dia bisa mundur. Kakak Su Xiang, giliranku. Damar mendengus dingin dan berjalan sedikit seperti angin puyuh dan langsung mendekati Su Cai Guang. Su Cai Guang ketakutan dan segera mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke Damar. Tapi sebelum jarum perak mendekat, itu dibingkai oleh jarum perak di tangan Damar. Su Cai Guang segera menusuk dengan jarum perak. Kamu bajingan, jangan meremehkan seni jarum perak Dewa Kuan Feng. Su Cai Guang meraung terburu-buru dan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya. Dengan 5 jarum perak terjepit di antara masing-masing jarinya. Dan lengan menari dengan cepat seperti harimau dengan jari Damar. Jarum perak itu seperti bintang jatuh berkedip dan cepat. Terus-menerus menyerang dan membunuh Damar. Tapi Damar tidak menghindar, tetapi juga memegang jarum perak dan bertarung melawan Su Cai Guang secara langsung. Ding ding. Suara pukulan jarum perak dalam jumlah besar keluar, percikan api terus memercik di antara keduanya. Tapi ini bukan akhir. Su Cai Guang meraung lagi menggunakan ki-nya untuk mengontrol jarum. Semua jarum perak dari tubuhnya dia curahkan dan menghantam Damar seperti badai dahsyat. Damar juga menyerang dan membunuh secara langsung, juga menggunakan ki untuk mengendalikan jarum. Denteng, denteng. Wush, suara mendesing, suara mendesing. Segala macam suara berantakan keluar. Orang-orang hanya melihat di tempat perlindungan medis dan udara menari dengan liar. Dan cahaya dingin melintas di antara keduanya dan jarum perak yang patah terus-menerus terciprat ke kaki menusuk tanah. Dalam waktu kurang dari 10 detik sebelum dan sesudah tanah 3 meter di sekitar mereka berdua ditusuk dengan jarum perak yang patah. Akhirnya ledakan, sebuah ledakan gas keluar. Cahaya dingin yang berkedip-kedip di sekitar keduanya tiba-tiba menghilang. Keduanya juga berhenti menyerang pada saat yang sama. Pertempuran sudah berakhir. Keduanya seperti bintang jatuh tidak bergerak. Damar meletakkan tangannya di belakang punggungnya seolah-olah dia telah mengambil langkah lebih awal. Adapun Su Cai Guang, dia masih terus-menerus melambaikan jarum. Namun pada saat ini seluruh tubuh bersinar terang. Seolah-olah ribuan bintang telah berubah menjadi baju besi dan menutupinya. Melihatnya adalah jarum perak, napas dunia membeku dan menatap kosong. Su Cai Guang ditutupi jarum perak dan dia tidak bisa membedakan mana milik Damar dan mana miliknya. Adapun Damar, tidak ada satupun jarum perak di sekujur tubuhnya. Pertarungan ini hasilnya diputuskan. Su Cai Guang, aku memberimu kesempatan, tapi kamu terlalu sombong. Apa aku tidak sebaik kamu? Damar memandang Su Cai Guang dengan acuh tak acuh tanpa emosi di matanya. Su Cai Guang membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi tidak bisa. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi seluruh tubuh sedikit gemetar. Dengan jarum ini turun menjaganya, tetap aman, bisa menghabiskan nyawa Su Cai Guang. Su Cai Guang melebarkan matanya dan melihat jarum perak yang mendekat dengan ngeri. Berhenti, Li Tao dan yang lainnya di sini sangat ketakutan sehingga mereka segera bangkit dan berteriak. 5 tetua, kakak senior Su telah kalah, tolong hentikan duel segera. Seseorang di sini, Li Tao, berlutut di tanah dan menangis. Ketika Li Tao dan yang lainnya mendengar suara itu, mereka juga berlutut. Tolong hentikan duel itu. Biarkan kakak Shou seumur hidup, teriak kerumunan. Bisa. 5 tetua tidak mengatakan sepatah kata pun. Duel hidup dan mati bukanlah permainan anak-anak. Damar tidak akan menahan diri karena kata-kata Li Tao dan yang lainnya. Dan langsung menusuk jarum perak ke alis Su Cai Guang. Tapi pada saat kritis ini, sebuah jarum emas tiba-tiba terbang dan mengenai jarum perak di tangan Damar secara langsung. Ding. Suaranya jernih dan tajam meskipun tidak besar, tetapi seluruh tempat perlindungan medis mendengarnya. Ekspresi Damar tiba-tiba berubah, tetapi saat melihat sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke platform suci medis dan langsung berteriak. Siapa yang berani menyakiti murid saya? Tuan Istana Zheng. Kelima tetua berdiri tiba-tiba dari kursi mereka.
De Changseng Tianggong. Meskipun garis keturunan tersembunyi sangat besar dalam skala, ada puluhan ribu orang di seluruh Tianggong dan ini hanya catatan murid resmi. Tianggong dibagi menjadi 5 istana dan 10 istana. Di antara mereka, 5 istana adalah kekuatan utama Tianggong yang dikendalikan oleh 5 tetua. Pada dasarnya urusan utama Tianggong diperintah oleh 5 istana. Adapun 10 aula, mereka juga merupakan kekuatan yang sangat diperlukan di Tianggong. Mereka bertanggung jawab atas hal-hal sepele, logistik, dan pengajaran murid di aula. Dan orang yang tiba-tiba muncul di Mersin Science Tech adalah Hal Master dari Yuan Stark Hal. Salah satu dari 10 hal Zheng Tong Yuan. Mentor Su Chai Guang di Tianggong adalah Tong Yuan. Zheng Tong Yuan sangat mencintai muridnya. Selain itu, murid ini sangat berbakat. Zheng Tong Yuan sangat provokatif dengan kekurangannya. Bahkan banyak orang tidak terkejut bahwa dia muncul di platform medis. Satu-satunya kejutan bagi orang-orang adalah bahwa Damar ini yang tidak disukai oleh semua orang sangat menakjubkan sehingga bahkan Su Chai Guang dengan mudah dikalahkan oleh Tuan Ayah. Matanya redup, Su Chai Guang bersinar dengan gembira dan dia mencoba yang terbaik